Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para YouTuber dan para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan inspirasi, motivasi, dan tutorial untuk mencapai kesuksesan. Pembahasan penting kali ini pasti penting pembahasannya, karena pasti banyak orang-orang sukses yang sudah mampir ke channel ini, melihat channel ini, akhirnya alhamdulillah ya terinspirasi, dan mereka akhirnya melakukan usaha-usaha yang mungkin di luar nalar, out of the box ya, berpikir sudah out of the box, tidak berpikir secara tradisional lagi, karena keadaan kehidupan kita itu makin lama itu makin meningkat, ke ilmu juga makin meningkat. Kalau kita masih berpikir secara tradisional itu ya nggak akan kekejar ya. Ibarat begini saja, sekarang itu teknologi sudah semakin canggih. Teknologi sekarang juga sudah masuk desa. Penyemprotan sekarang itu sudah ada yang menggunakan drone. Kalau kalian tahu ya, untuk menyemprot pestisida, untuk menanam benih, itu sudah mungkin petani-petani yang berhasil atau disubsidi itu sekarang sudah memakai alat-alat yang canggih. Ya, kalau di luar sana lahan banyak, orang sedikit, itu mereka itu memakai mesin traktor, mereka memakai alat-alat yang canggih, mereka memakai drone untuk pestisida atau pemupukan cair dan lain sebagainya. Itu petani saja ya. Petani itu kan bahasanya itu bekerjanya itu secara tradisional, mereka bekerja pasti di lahan-lahan yang ada di desa. Dan kalau kita menganggap orang desa itu orang tradisional ya, belum tentu juga ya. Orang desa sekarang banyak yang sudah ekspansi ya. Mereka orang-orang desa sekarang sudah banyak yang sukses juga. Ada yang menjadi TKI sukses, ada yang menjadi pengusaha sukses, ada yang bisa membangun desanya, banyak sekali. Jadi untuk saat sekarang itu dunia itu sangat terbuka untuk orang yang mau sukses, orang yang mau merubah keadaan kehidupannya jadi lebih baik, itu sangat terbuka. Kalau sampai kita merasakan ada ketertutupan atau merasa rezeki tidak lancar, berarti itu ada namanya mental block ya. Mental block itu sebenarnya itu dari dalam diri kita, rasa tidak percaya diri kita, trauma kita, atau tanggapan atau kata-kata dari sekeliling kita. Jadi kalau kita dikata-katain ya bego, nggak mampu dan lain sebagainya, itu bisa menjadikan trauma buat kita. Misalnya kita masak nih, kita masakan kita itu nggak enak, padahal biasa-biasa aja. Maksudnya begini, kita masak itu kan di lidah orang itu berbeda-beda ya, tetapi kalau misalnya sekeliling kita bilang nggak enak masakanmu, kamu nggak bakat dan lain sebagainya, dan kita menerima keadaan itu, ya kita akan mengalami yang namanya mental block ya. Mental block itu terjadi karena ada interaksi negatif dari sekeliling kita yang kita terima. Jadi kalau kita tidak menerima, ya kita tidak akan mengalami yang namanya mental block itu. Tetapi rata-rata sih kita itu meyakini apa yang kita lihat kan, apa yang ada di sekitar kita itu kita yakini, padahal kita harusnya mengkaji dulu, kita mengkaji kemampuan kita. Kalau misalnya ada orang bilang masakanmu tidak enak, nah kita jangan putus asa dulu, jangan menyerah dulu ya, kita lihat kenapa orang merasakan masakan kita itu nggak enak. Apakah terlalu asin, apakah resepnya perlu ditambah sesuatu yang tambahan rasa yang lebih bagus, ya itu yang harus kita usahakan. Jadi bagaimana caranya kita bagaimana caranya kita menghilangkan yang namanya mental block itu, ya kita itu harus percaya diri. Satu, kita harus percaya diri, kita harus yakin pada diri kita sendiri, dan kita mengembangkan diri kita. Orang luar bisa kasih masukan kepada kita, orang luar itu bisa memberikan komentar kepada kita, tetapi ya kita yang harus tetap harus mempelajari diri kita. Kita harus yang tetap yakin sama diri kita, karena kalau kita hanya meyakini apa yang orang luar katakan, apa yang orang luar yakini tentang kita, ya kita
kita tidak akan berkembang, kita akan terkena yang namanya mental block. Jadi kita itu harus percaya diri kita itu harus on the top ya. Kita harus berdoa, kita tetap harus meyakini kalau kita itu mampu, kita itu bisa. Cuman kita memang butuh waktu, keterbatasan itu ada ya. Jadi kita itu harus melihat positif dan negatif, terus kita harus melihat, mempelajari sekeliling kita harus mempelajari apa yang kita bisa dan apa yang kita tidak bisa. Kita harus mengakui apa yang kita mampu dan tidak mampu. Dari situ itu ketidakmampuan itu kita coba untuk belajar supaya kita mampu ya. Misalnya kalau kita ingin sukses di dunia online ya, kita itu harus selalu belajar, kita harus selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan kita di dunia online ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menanggulangi keadaan, kita harus bisa menyikapi keadaan pada saat ada sesuatu kayak mentok gitu loh. Kalau misalnya ini kalian menjadi konten kreator, tiba-tiba kalian mentok, itu kalian bisa menyikapi, oh ternyata saya harus melakukan manuver ini, saya harus melakukan sesuatu perubahan pada kontenku, seperti itu. Jadi mental block itu pada saat kita terbentur dan kita tidak mau manuver atau kita tidak mau berusaha untuk merubah keadaan ya. Itu harus kita tinggal mengakali aja kok. Kita nggak perlu sesempurna itu mengembangkan sampai mengeluarkan modal yang besar. Kalau aku rasa sih itu bukan mental block ya, tapi go block. Jadi kalau kalian malah terintimidasi sama lingkungan, itu namanya goblok ya kan. Ini kita ngomongin mental block. Jadi kalau mental block itu kita hanya perlu penyikapan aja. Kita hanya perlu kayak break out gitu loh, keluar dari keadaan di mana orang atau keadaan lingkungan itu membuat kalian tidak bergerak atau kalian itu tidak bisa melakukan ini. Kalian bukan membuktikan kepada mereka dengan harus mengeluarkan materi yang besar atau melakukan tindakan-tindakan goblok, itu bukan. Tetapi kalian hanya perlu menyikapi, aku melakukan perubahan sedikit demi sedikit deh gitu. Jadi mental block itu bisa kita atasi ya. Jangan juga pakai emosi. Untuk merubah sesuatu itu tidak bisa saknyet gitu loh, tidak bisa langsung kan. Kita itu harus melalui proses ya. Misalnya kita menjadi petani aja ya, kita menjadi petani atau menjadi ini, kita jual tanaman atau kita jual hewan piaraan itu ya, ikan, kucing, anjing, itu kan butuh proses itu tidak sehari dua hari, ada yang bulanan, tahunan, ada yang akhirnya harus belajar dulu. Itu ada ya, dia itu mau jual kambing ya, nggak tahu, mungkin kurang pengetahuan atau apa, kalau kambingnya malah kena virus semua. Nah tapi kan itu pelajaran gimana caranya untuk nextnya itu, kalau misalnya masih mau berusaha di bidang perkambingan, itu gimana caranya si kambing itu tidak kena virus. Nah kan seperti itu. Jangan loh, aku jual kambing juga nggak berhasil, aku jual ayam ya nggak berhasil, aku jual ini nggak berhasil ya. Karena kenapa? Itu sudah terkena mental block itu. Karena sebenarnya kalian itu tinggal sedikit lagi. Misalnya mungkin kalian perlu memvaksin binatang piaraan kalian yang kalian jual. Kan hanya perlu effort seperti itu, tetapi kalian sudah menghakimi diri kalian sendiri. Kalian sudah mengira kalian itu mungkin kena some kind of kutukan atau apalah, itu goblok namanya. Jadi marilah kita sikapi, kalau kalian itu bisa sukses itu pasti. Kalau misalnya kalian memang tidak menyukai suatu pelajaran tertentu ya, kalian berarti tidak piawai di pelajaran itu. Kita tinggal merubah aja pelajaran apa yang kita sukai, dan kita tinggal menyikapi keadaan kita yang sesuai dengan apa yang kita mampu dan apa yang kita suka. Itu aja sebenarnya. Jadi janganlah membuat beban
untuk diri kalian ya. Jangan membuat tekanan-tekanan yang dibikin oleh kalian sendiri untuk kalian ya. Jadi sebenarnya itu orang lain itu hanya memberikan tekanan itu 10, tetapi kalian itu malah membuat tekanan itu menjadi tambah gitu loh, bisa menjadi tambah 100 gitu loh. Itu buat apa? Sudah, stop. Cukup aja orang melakukan penekanan kepada kalian itu 10 sudah. Setelah itu kalian bisa hilangkan itu. Kalian bisa menyikapi keadaan-keadaan seperti itu supaya penekanan yang dari luar itu tidak mengakibatkan mental block buat kalian. Karena mental block ini itu bisa disangkut pautkan sama, aduh, apa aku kena kutukan, apakah aku kena energi negatif dari luar, apakah ada yang ngirimin aku energi negatif. Itu bisa berbahaya ya buat kalian, karena itu tidak hanya merusak pikiran kalian, tapi merusak perasaan kalian yang akan nanti menjadi sesuatu yang serius untuk fisik kalian ya. Jadi coba ilmu sukses yang sekarang adalah gimana caranya kita menyikapi yang namanya mental block, yaitu apa? Ilmu dablek ya. Jadi kalau kita mau berusaha, kita itu harus dablek ya, endablek ya. Jadi dablek itu kita tidak menekan diri kita, tetapi kita membuat diri kita itu berkembang ya, dengan cara kita itu mengambil juga info-info dari luar. Jadi info-info dari luar itu kita ambil untuk kita menyikapi keadaan kita supaya kita menjadi sukses. Orang-orang sukses itu rata-rata dablek ya. Mendingan dablek daripada goblok. Nah kan seperti itu. Karena kalau kita mau melepas yang namanya mental block itu harus dablek ya. Ya, jadi terima kasih loh kalian sudah berada di channel ini ya sampai sekarang ini ya. Mudah-mudahan kalian bertambah canggih ya. Pemikiran kalian juga bertambah hebat, karena sekarang itu untuk menjadi orang sukses itu tidak perlu orang pintar, tetapi orang cerdas ya, orang yang bisa menghalau yang namanya mental block itu. Karena banyak sekarang kejadian-kejadian di luar lingkungan kita ini itu membuat mental kita jadi block, jadi keblokir ya. Kita jadi nggak percaya diri, kita nggak berani untuk maju, vokal, untuk menjadi vokal, kita tidak berani untuk bersuara ya. Tetapi nggak apa-apa kalau misalnya mau disensor, monggo saja ya, tetapi jangan sampai itu menjadi sesuatu yang mengeblok mental kita. Kita bisa mencari jalan lain ya. Ini misalnya kalian cari jalan nih, ditutup nih jalannya ya, kalian coba cari jalan lain. Kan ada jalan lain, ada jalan putar, ada jalan tembus, ada jalan tikus, ada jalan-jalan, ada jalan sore ya, itu banyak sekali jalan. Jadi jangan kalian mengintimidasi diri kalian sendiri, hanya kalian tertekan oleh lingkungan luar kalian, tetapi juga kalian jangan menjadi sosok pribadi yang pemarah, yang emosional, karena itu juga tidak baik buat perkembangan kalian. Itu juga tidak baik buat cita-cita yang ingin kalian wujudkan. Karena orang yang emosional, orang yang tidak bisa menjaga emosinya itu dia tuh tidak bisa mengontrol dirinya sendiri ya. Kalau dirinya sendiri tidak bisa dikontrol, gimana dia menjadi influence untuk orang lain, gimana dia bisa memberikan sesuatu yang dibeli sama orang lain. Itu kan seperti itu kan. Kita itu mendapatkan materi, kita itu mendapatkan apa yang kita mau itu sebenarnya itu dari keinginan kita yang kita lontarkan ke orang lain. Orang lain itu seperti meminta ini loh, imbalan jasa ya kan, seperti itu. Kalian dapat uang itu kan karena bekerja untuk membantu orang lain, melayani orang lain ya. Jadi semua ini yang kita lakukan itu, kalau kita mau mendapatkan materi ya kita harus melakukan sesuatu itu untuk orang lain ya.
Tapi jangan lupa juga kita harus melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri dulu. Nah, mana dulu yang kita lakukan? Mengembangkan diri sendiri apa mengembangkan produk untuk orang lain? Atau untuk orang lain dulu kita langsung memberikan untuk orang lainnya? Diri sendiri dulu. Kita kembangkan diri sendiri dulu sehingga kita bisa match dengan apa yang diinginkan oleh orang lain. Jadi kita itu bisa menghasilkan sesuatu yang nanti dibutuhkan oleh orang lain ya. Seperti kalau kalian punya keahlian menjahit, nah kalian itu bisa menjahit baju untuk diri kalian sendiri dan orang lain ya. Kalau kalian mempunyai keahlian itu dalam berbicara, ya kalian bisa berbicara untuk mencerahkan orang lain, memberikan semangat atau memberikan kontribusi pikiran supaya mereka tercerahkan, supaya terinspirasi ya. Atau kalian bisa membuat konten-konten yang bisa bikin seneng orang lain, seperti konten humor atau seperti konten unboxing yang barang-barang lucu-lucu, banyak sekali ya. Kalau misalnya kalian mempunyai keahlian untuk mengembangkan pribadi orang lain, kalian bisa membuat konten yang istilahnya itu bisa memberikan masukan positif ya. Sekarang itu ada orang membuat konten itu ini, dia itu ke pedagang-pedagang kaki lima, terus dia itu ngasih tahu kalau usaha ini itu maju, usaha ini tuh gampang ditiru karena modalnya itu kecil. Nah itu kalian bisa lakukan itu, tetapi kalian jangan mudah menyerah ya. Kalian harus menggunakan ilmu dablek ini ya. Orang sukses salah satu yang dirahasiakan adalah dia itu dablek ya. Dia itu punya ilmu yang namanya ilmu dablek. Ilmu dablek itu memang sepertinya itu nggak bisa dibilangi, tetapi dia itu sebenarnya itu menjaga, memproteksi dirinya dari mental block yang dilontarkan oleh orang luar ke dirinya. Jadi pada saat kalian melawan itu hak kalian, tetapi kalian harus rubah kondisi produk kalian atau kondisi lingkungan kondisi apa yang mau kalian tawarkan itu dengan keadaan yang lebih baik lagi, supaya apa ya, supaya menang dalam persaingan itu. Karena sekarang itu banyak sekali kan kompetitor, tetapi kalian tetap juga jangan menyerah untuk berusaha ya. Tetap aja jalan, tetap aja dablek ae pokoknya ilmu dablek ae ya. Pokoknya sekarang ini kuasailah ilmu dablek itu ya. Nanti aku akan ulas lebih lanjut lah. Banyak sekali ilmu-ilmu di sini yang bisa kalian pakai, dan ilmu-ilmu ini itu bisa mengembangkan kalian untuk menjadi orang sukses. Ini rahasia orang sukses, namanya ilmu dablek. Ya udah, terima kasih sudah bersama channel ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga keberlimpahan dan keberkahan selalu menyertai kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.